Oke, baik. Ya, jadi BIM ya, Tekla dan Revit. Jadi kenapa topik ini menjadi sesuatu hal yang perlu disampaikan ya dari LTS ya atau banyak pelatihan kita adakan ya, baik itu Revit ya, Tekla dan seterusnya. Karena sampai sejauh ini Tekla dan Revit merupakan uh, urutan teratas ya di dalam konteks software BIM ya. Jadi mungkin istilahnya bisa urutannya 1-2 atau 2-1 ya. Itu bisa dibilang eh, selalu bergantian begitu. Tapi pasti penggunaan BIM itu antara Tekla dan Revit. Nah, sejauh mana kita bisa memahami ya, kita bisa melihat penggunaannya di dalam proyek-proyek yang uh, kita hadapi ya. Jadi penggunaannya itu bisa sedetil apa ya dan seterusnya kita akan membahas hal tersebut. Nah, mungkin saya butuh respon dari Bapak Ibu sekalian. Bisa ketik di komen ya, bisa chat. Apakah sudah pernah menggunakan Tekla ataupun Revit atau dua-duanya? Ya, silakan ketik Tekla kalau sudah pernah Tekla, ketik Revit kalau sudah pernah Revit atau Tekla Revit. Ya. Silakan, saya tunggu respon Bapak Ibu sekalian sebelum kita lanjut. Oke, udah banyak yang merespon nih Kak. Ada yang Revit, Tekla, ada yang belum semua juga banyak nih Kak. Hanya Revit sekilas belum semua. Oke, AutoCAD ya, belum semua menggunakan. Oke, banyak yang belum semua nih Kak. Malam hari ini berarti dapat insight yang banyak ya, rekan-rekan. Oke, spek laptop nggak memadai. Nah, mungkin bisa dikasih insight-nya Kak Baskoro. Spek laptopnya tuh harus yang seperti apa? Ya, baik. Terima kasih atas responnya ya. Jadi pada prinsipnya kalau saya lihat Revit ya sebenarnya. Revit yang paling banyak, lalu mungkin masuk ke Tekla. Ya. Oke ya, tapi saya melihat pada prinsipnya memang banyak yang belum mencoba ya, baik Tekla maupun Revit. Nah, tadi sempat ada yang komen tentang spesifikasi ya. Jadi tidak dipungkiri bahwa spesifikasi untuk BIM ya, Tekla dan Revit ini memang membutuhkan spesifikasi yang cukup ya, yang cukup. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau cek ya di Google itu ada yang namanya specific ya requirement install Revit gitu ya atau minimum requirement install Revit. Ketik aja di Google gitu. Nanti akan ada pilihan eh, yang minimum, lalu pilihan yang normal dan pilihan yang ultimate ya gitu. Saya pun harus mengakui bahwa laptop saya itu yang minimum ya, laptop yang minimum. Karena kalau sudah yang sangat detail ya, maka kita memang perlu menginvestasikan ya device kita lebih baik. Tetapi kalau konteksnya hanya dokumentasi atau drawing ya, dalam arti 3 dimensi ya, lalu habis itu kita ubah ke dalam gambar kerja, saya yakin minimum itu sudah cukup. Ya, minimum sudah cukup. Tetapi kalau memang eh, detailing ya, detailing arsitektural, detailing struktur ataupun detailing dari mechanical elektrikal itu saya rasa memang Bapak Ibu perlu siapkan ya, perlu siapkan yang lebih lebih advance ya secara device. Oke. Nah, sebenarnya kenapa saya perlu menyampaikan atau bertanya akan kondisi tersebut ya? Karena
kita lihat dulu ya. Saya yakin ini adalah gambar yang umum ya tentang konsep BIM, di mana-mana membicarakan BIM ya, di mana-mana membicarakan tentang manfaat ya, manfaat dan mungkin juga sirkulasi dalam administrasi, dokumentasi, efisiensi ya, efektivitas itu sangat-sangat banyak digunakan. Kalau kita lihat dari ilustrasinya, betul-betul dari bagian konsep desain ya, kita lihat ini konsep desain, saya bahas ya, konsep desain, lalu detail ya, analisis, dokumentasi, lalu pabrikasi ya, 4D, level 4D, logistik ya, lalu maintenance ya, ataupun perbaikan, sampai kepada demolition pun ya, itu dikelola di dalam BIM. Jadi penggunaan BIM itu sangat sangat masif ya, sekarang sangat masif. Bagi Bapak Ibu yang sering mungkin terlibat di dalam informasi tender ya, saya mungkin sampaikannya informasi tender. Sekarang itu secara khusus kalau sudah proyeknya dari regulator atau dari pemerintah, biasanya sekarang sudah disertai ya plus BIM begitu. Jadi katakanlah perencanaan arsitektur ya, sudah ada plus BIM, perencanaan struktur sudah ada plus BIM struktur dan seterusnya. Jadi saya rasa cukup mandatori kalau misalnya diterapkan ya, diterapkan dalam eh, proses tender. Nah, itu sudah dimulai ya, sudah mulai dari pemerintah. Tapi memang kalau swasta belum belum mandatori ya. Jadi kalau kalau dari pemerintah memang sudah diatur lah kira-kira. Oke, nah ini sedikit aja ya supaya nanti kita cukup punya waktu bahas Tekla Revit. Tapi apa sih kelebihan BIM? Nah ini tadi saya sempat tunjukkan sedikit ya gambar. Nah ini ada yang namanya pre-construction ya. Kita lihat pre-construction. Apa saja manfaatnya ya? Contohnya akurasi ya. Lalu efisien, faster engineering ya, akurat planning, yaitu sebelum konstruksi, ya. Engineering problem solving. Lalu yang sangat apa ya, sangat betul-betul bermanfaat ini adalah clash detection ya. Jadi kita menyiapkan apakah uh, ada yang beririsan antara arsitektur, struktur maupun MMP. Ya, lalu saat konstruksi apa yang dilakukan? Kontrol, manajemen, ya, komunikasinya, improve karena paham, rekonstruksinya sudah mantap sehingga komunikasinya improve. Lalu cost and cash flow-nya trackingnya bagus, ya. Tentu waste management, ya, kita meminimalkan waste, ya. Lalu HSE-nya juga tentu uh, menurun ya, risk-nya menurun karena bisa dikelola dengan baik. Nah, setelah konstruksi selesai maka masuk ke post construction, yaitu fasilitas ya, aset manajemen, maintenance dan seterusnya. Nah, ini kelebihan ya, kelebihan BIM di dalam penggunaan untuk pre, lalu saat ya, current ya, dan post ya. Oke. Nah, lalu kita lihat tantangan dalam penerapan BIM. Tantangannya apa sebenarnya? Tantangannya di sini kita lihat 13,98% ya. Itu adalah lack of experts ya. Tadi maka di chat pada waktu Bapak Ibu komen ya di chat. Paling banyak meski tidak semuanya komen kan. Tapi paling banyak adalah apa? Belum belajar, Tekla belum belajar, Revit belum belajar. Lack of expert ya. Jadi bahasa Indonesianya mungkin ketiadaan tenaga ahli atau yang ahli di dalam situ. Jadi apa sebenarnya poin BIM ini?
poinnya adalah peluang. Yang ahli nggak banyak. Ya. Sekarang itu tadi, pemerintah sudah mulai mandatori. Yang kedua, lowongan-lowongan pekerjaan sekarang memberikan dalam tanda kutip lah ya, posisi yang cukup spesial bagi yang punya kemampuan di BIM. Ya. Lalu ada lack of awareness. Ya. Lack of awareness itu biasanya karena paling contoh saja ya, paling BIM itu tidak terlalu penting ya katakanlah dan seterusnya. Jadi tidak aware bahwa itu tuh penting gitu. Padahal kalau kita lihat kelebihannya luar biasa. Kelebihannya luar biasa. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada high initial investment. Jadi tadi betul kan Bapak Ibu menyampaikan ada bahwa laptopnya kurang mumpuni ya. Iya, begitu. Ya, memang investasinya di situ. Itu baru investasi satu arah ya, belum yang lain. Kalau kita lihat di sini, kita membutuhkan yang namanya juga kalau ingin powerful ya adalah layar ya. Kita butuh butuh layar juga, tidak hanya satu layar, ya, tetapi juga dua layar. Jadi kita sesuaikan supaya enak karena kalau kita yang satu layar kita hanya bolak-balik ya, kadang lihat gambar terus habis itu lihat ini dan seterusnya. Nah, itu yang kita sesuaikan. Oke, dan banyak lainnya ya, contohnya knowledge ya, pengetahuannya, trainingnya dan seterusnya. Tapi di sini kita menyiapkan training ya, di bagian LTS ini kita siapkan trainingnya. Dan memang tentu kita lihat di sini high cost of software ya, memang tidak mudah ya, tidak murah. Nah, itu. Dan kita lihat di sini penggunaan BIM dalam konteks dunia internasional ya. Penggunaan BIM dalam konteks dunia internasional kita lihat itu adalah di bagian uh, pemerintahannya ya. Kita lihat di sini contoh adalah pun dilakukan tahun 2020-2021 ini ada Spain ya, baru mandating BIM ya, Spain ya. Lalu kalau kita lihat di sini tidak terlalu lama ya, itu juga baru masuk di sini adalah Brasil, Britain ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bilang tertinggal sebenarnya nggak terlalu, masih bisa dikejar lah kalau masih 5 tahun ya. Tapi kalau kita lihat USA, US memang jauh ya. Dia sudah sejak 2012 sudah mulai menerapkan. Ya, jadi sudah ketinggalan. Nah, tapi kita lihat di sini tantangan BIM oleh berbagai negara ya. Kita lihat di sini ada Finland ya. Finlandia itu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya bahwa Finlandia itu adalah negara yang sistem pendidikannya terbaik ya. Sistem pendidikannya terbaik. Tetapi yang menarik adalah kita lihat ada resistance to change. Ya, jadi dalam tanda kutip orang-orang Finland itu adalah orang-orang yang secara pemahaman, keinginan belajar itu tuh seharusnya bagus ya karena pendidikannya baik. Tapi ternyata problem di sana adalah resistant to change. Ya, jadi mungkin katakanlah sudah terbiasa di SketchUp ya. Itu katakanlah sudah terbiasa satu software tertentu sehingga tidak ingin atau ada penolakan untuk berubah. Kadang kita tidak ingin belajar lagi, ya kan? Tidak ingin mengembangkan diri lagi. Padahal di dalam dunia teknik, perkembangan teknologi software ya itu betul-betul sangat kuat. Ya. Kalau kita lihat Finland pun punya problem di lack of education. Ya, jadi sebenarnya memang sekarang adalah posisi yang paling eh, menarik untuk kita bisa menguasai BIM. Ya, itu tadi kita perlu memanfaatkan memanfaatkan celah ini supaya dalam tanda kutip SDM kita juga meningkat. Ya, kira-kira seperti itu. Dan tentu banyak hal lainnya kalau kita mungkin cek di sini ya, local government ya. Local government ternyata US juga punya masalah ya terhadap penerapan BIM di dalam konteks local government-nya mendukung nggak untuk penerapan BIM. Ya, jadi ada satu mungkin bukan local government ya, tapi ada satu project katakanlah
Ya, jadi ada di mana pendekatan-pendekatan BIM itu sudah pernah atau sudah sering dilakukan oleh sebuah kontraktor, katakanlah. Tetapi ada satu owner yang tidak ingin melakukan penerapan itu di dalam proyeknya. Itu nggak ada masalah ya, karena memang mungkin karena dia yang punya punya proyeknya ya, karena ini kan swasta punya proyek. Jadi betul-betul hanya ingin dilakukan secara manual begitu. Nah, itu tadi ya. Jadi pemahaman terhadap teknologi terbarukan ya, teknologi-teknologi yang lebih baru itu juga jadi kendala ya. Jadi tidak hanya kepada uh, kita ya atau user yang ingin istilahnya menggunakan hal tersebut. Oke, kalau kita lihat di sini adalah konsep dasar tentang BIM. Ini sederhana saja ya, baik itu di dalam konstruksi, di dalam structural design ya, dan di dalam BIM di dalam gedung yang heritage ya, gedung-gedung katakanlah yang punya nilai sejarah. Nah, ini ada beberapa konsep yang bisa kita sesuaikan seperti ini. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke dalam software ya. Kita lihat di sini adalah Tekla ya, jadi Tekla Structure. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu nanti bisa mulai checking ya apakah laptopnya, device-nya itu bisa menggunakan Tekla ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat di sini software ya, yang mampu atau memungkinkan membuat suatu desain ya, model yang sangat constructible ya, 3D ya, dari material ataupun kompleksitas strukturnya ya, dapat digunakan seluruh bangunan dari konseptual ya untuk pabrikasi ya, erection dan manajemen konstruksi. Nah, ini memang pada bagian ini kita lihat ya, Tekla struktur juga bisa sampai kepada analisa ya, analisa perhitungan gambar, kalau laporan mungkin standar ya, itu laporan dan seterusnya. Itu bisa sampai kepada level seperti itu. Oke, nanti kita lihat di sini pada prinsipnya Tekla ini bisa sampai kepada analisis ya, analisis dan juga drawing itu standarnya ya, dokumentasi. Oke. Nah, ini kalau misal kita lihat ya, sistem formatnya apa saja ya. Kalau di sini ada istilah Open API ya. API ini ya, Application Programming Interface. Nah, ini bisa menerima format IFC dan seterusnya. Kalau IFC ini memang dalam tanda kutip itu bisa untuk diubah atau bisa dikonversikan ke bagian Revit ya, SketchUp dan seterusnya. Nah, ini tentu juga DWG, DXF standar ya. Saya rasa itu bisa kita aplikasikan ya, bisa diaplikasikan. Oke, lalu kita lihat Revit ya. Nah, kalau Revit di sini pada prinsipnya dia merupakan awalnya adalah software yang berdiri sendiri tapi akhirnya diakuisisi ya, sehingga menjadi semacam anak perusahaan dari Autodesk ya, dari Autodesk. Dan saya rasa yang merupakan software BIM yang paling booming saat ini ya, itu adalah Revit. Ya, jadi paling booming karena memang punya disiplin yang banyak ya, disiplin arsitektur ya, struktur, mekanikal, elektrikal ya. Jadi sangat banyak disiplinnya. Jadi bisa dibilang memang paket lengkap lah Autodesk Revit ini. Tapi apa bedanya? Nah, itu ya. Kita akan kasih sampai ke situ. Kita lihat bedanya seperti apa sih antara Tekla dan Revit. Nah, memang untuk Revit ini ya, secara khusus arsitek ya, secara khusus arsitek ya, itu benar-benar bisa mengekspresikan ya, idealismenya di dalam pemodelan di Revit, yaitu sangat kuat di situ. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Revit ya juga mampu optimasi fungsi desain struktur, fungsi desain arsitektur. Jadi ada
pilihan-pilihan tersebut ya untuk atau opsi tersebut untuk melakukan optimasi fungsi desain. Ya, selanjutnya juga bisa sampai kepada penentuan biaya dan seterusnya. Tetapi itu arahnya mungkin tidak langsung ya, tidak direct gitu. Ya, jadi mungkin beberapa layer baru kita dapat gitu. Jadi tidak langsung direct kita buat struktur lalu ada muncul biaya gitu, tidak ya. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita lihat bahwa pada prinsipnya juga di mechanical electrical ya. Jadi kalau di mechanical electrical ini pada prinsipnya juga sangat kuat ya. Di Revit ini sangat bagus ya MEP-nya untuk pekerjaan konstruksi. Nah, yang mana nanti biasanya akan dilakukan semacam apa? Semacam analisis deteksi apakah ada tabrakan lah intinya seperti itu. Apakah memang tabrakannya itu didesain atau tabrakannya itu memang sebuah yang uncontrol ya, yang tidak terkendali begitu kira-kira. Ya, jadi dengan Revit ini kita bisa melihat betul-betul sebuah software yang dalam tanda kutip software yang perkasa sekali ya karena MEP, arsitektur dan struktur. Ya, jadi arahnya dokumentasinya jadi akurat ya dan menyeluruh gitu kira-kira akurat dan menyeluruh. Oke, nah, kita mulai masuk sedikit lebih dalam ya. Kita bicara tentang Tekla ya, pengembangnya, developernya namanya Trimble ya. Nah, awalnya fokus pada industri konstruksi baja. Gitu. Jadi awalnya adalah fokus pada industri konstruksi baja. Jadi memang pada waktu uh, saya mengenal Tekla biasanya yang menggunakan itu adalah rekan-rekan engineer pada pabrikasi ya, pabrikasi baja dan seterusnya. Lalu di sini fokusnya selain itu adalah desain dan detail. Ya, detail dan pemodelan struktural baja yang akurat. Itu Tekla. Jadi kemampuan detailingnya itu luar biasa. Nanti akan ada yang memberikan testimoni ya. Bagaimana Tekla betul-betul sangat menolong ya dalam konteks detailing ya. Nah ini, jadi ini software BIM ya, khusus struktur ya, baja, beton ya, ataupun desain logam. Nah, di sini Tekla memungkinkan pengguna untuk membuat model yang sangat terperinci. Gitu. Justru kalau kita buat model yang nggak terlalu rinci di Tekla, itu sayang ya, sayang sekali menurut saya. Itu justru kita kita mengesampingkan kemampuannya. Kemampuannya justru ada di detailing. Sehingga apa? Pengguna dapat menghasilkan gambar dan rencana konstruksi yang tepat dan terperinci. Ya, jadi tentu memudahkan kolaborasi ya dengan rekan-rekan yang lain. Jadi pada prinsipnya itu tadi ya, detail. Tagline itu kita bicara detail, detailing. Lalu Revit ya, developernya Autodesk ya. Masih masuk basisnya tentu BIM ya. Lalu dia menawarkan integrasi yang super power lah katakanlah ya. Terhadap platform kita punya disiplin arsitektur, MEP ya, mechanical electrical plumbing dan struktur. Jadi bisa dibilang versi raksasanya itu Revit ya, versi raksasa. Ya, tapi itu tadi, apakah lalu dengan itu semua orang akan memilih menggunakan Revit? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Banyak justru yang akan selalu memilih Tekla ketimbang Revit. Ya, itu selalu ada. Lalu alat desain analisis ya, analisis komprehensif, tapi memang analisisnya dalam tanda kutip memang tidak di situ ya, tidak di Revit. Jadi nanti pindah pindah software. Yang di situ paling energi ya, simulasi energi, analisis struktural juga nggak sampai.
visualisasi 3D lumayan ya, itu tergantung seberapa kuat device. Oke, lalu juga Revit menawarkan kemampuan dokumentasi otomatis ya. Itu ya. Jadi kalau di Revit enaknya bikin potongannya langsung ya. Jadi nggak perlu detailing gitu, kita bisa langsung dapatkan potongan. Oke, perbedaan fitur. Nah, sekarang kita mulai masuk ke gradasinya ya. Perbedaannya apa? Revit itu menawarkan fitur yang kuat untuk perancangan arsitektur dan MEP. Lalu prinsipnya apa sih Revit? Revit itu prinsipnya kolaborasi sama integrasi. Itu poinnya. Jadi kalau mungkin eh, project Bapak Ibu itu spesifik baja atau beton saja, katakanlah, ya, maka mungkin bukan di Revit justru. Tapi kalau bisnis Bapak Ibu adalah bisnis yang cukup lebar, ya, baik itu secara arsitektural, kontraktor dan seterusnya, mungkin Revit itu yang akan menolong, gitu ya. Tapi karena baja itu banyak tenaga ahli spesialis, banyak perusahaan spesialis. Ya, jadi baja itu memang apa ya, spesialis biasanya. Lalu kita lihat keterkaitan dengan industri seperti apa. Revit digunakan secara luas sebagai industri konstruksi, arsitektur, MEP dan konstruksi umum. Ya. Nah, kalau kita lihat Tekla itu lebih digunakan dalam industri konstruksi baja. Ya. Proyek-proyek baja sangat uh, bisa dieksploitasi di Tekla. Ya. Fasilitas industri, jembatan baja, struktur EPC energi dan seterusnya itu ya sangat-sangat uh, powerful ya. Tekla di situ sangat powerful. Nah, sekarang kita bicara integrasi dan kolaborasi. Revit menawarkan integrasi yang kuat ya antara Autodesk ya, ya sesama rekan lah ya kalau AutoCAD itu. Tekla juga punya fitur kolaborasi yang kuat ya, sehingga konsepnya dia dalam konteks perancangan struktur baja. Nah, kalau kita lihat di sini Revit dan Tekla adalah perangkat lunak desain ya populer dalam industri konstruksi ya. Jadi kalau Revit fokusnya arsitek MEP ya, kalau Tekla fokusnya biasanya struktur baja. Bukan berarti struktur lain tidak bisa ya, tapi struktur bajanya bisa dibilang mungkin adalah yang teratas ya sampai saat ini. Gitu ya. Jadi pilih yang mana? Nah, itu menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian tergantung dari proyeknya ya, tergantung dari proyek. Kita lihat di sini program-program BIM. Ada Revit ya, ada yang lain lah. Tapi kita lihat Tekla ya. Primary function, Tekla ya, primary function. 3D detail structural modeling. 3D detail structural modeling. Detail ya. Tekla itu selalu ke arah situ, detail ya. Nah, kita lihat Tekla dan Revit ya. Kalau Tekla berarti kita lihat ya bisa bisa dilakukan untuk steel, konkrit, kaca, timber ya, kayu lah ya. Itu dengan smooth ya. Nah, kalau Revit di sini kita lihat ya pada prinsipnya 3D modeling building ya untuk membentuk komponen-komponen yang sangat beragam ya. Kalau Revit memang spesifik ya. Sorry, Tekla memang spesifik. Ya, kalau kita lihat OS ya operating sistemnya bisa ya di Windows secara umum banyak di Windows. Saya yakin Tekla Revit untuk yang menggunakan OS Mac ya itu juga banyak ya sudah bisa. Developernya eh, di sini Tekla 4 ya kalau yang Revit Charles River ya.
Kalau kita lihat di sini Tekla sekarang mungkin sudah versi yang 2021 saya punya ya. Tapi kayaknya nanti kalau misal semakin tinggi ya atau semakin update, sorry, semakin update versinya, secara memori ya dia akan demand lebih banyak. Dia akan minta lebih banyak secara eh, memori. Revit sekarang sudah 2024 ya. Saya rasa mungkin sudah sebentar lagi 2025 muncul. Availability ya. Setahu saya kalau Bapak Ibu masih kuliah ya, Revit free full license. Tekla nampaknya juga sih ada ya full license. Nampaknya ada ya. Oke, lalu supported file kita lihat kalau Tekla bisa DXF, DWI, YS banyak. Revit juga sebenarnya banyak ya, tapi pada prinsipnya lebih bagusnya memang yang template-nya dari Revit ya, itu lebih aman. Eh, Kalau secara supported image, saya rasa sama ya, sama-sama bisa diubah BMP, JPG, dan seterusnya. Nah ini native format. Native format itu format default ya. Jadi kalau disimpan filenya itu jadinya format apa? Ya ini. Kalau Tekla seperti ini, kalau Revit seperti ini. Ya, native format. Oke, sekarang kita masuk ke testimoni. Ya, kita lihat contoh ini uh, Georgios ya. Ini kita lihat uh, self-employed ya. Tekla ya itu spesialisasinya steel structure ya, dan akurat ya, cepat ya, specialize pada uh, pendetailan yang sulit, yang rumit, yang kompleks. Sehingga penampang bisa mudah dipotong dengan layak ya, dengan sesuai lah ya, proper quantity survey. Kalau Revit itu multidisiplin software, arsitek bisa masuk, struktur bisa masuk, MEP bisa masuk. Tapi yang penting ini ada kata-kata, it is not very quick for detailing purposes. Ya, webinar bulan lalu atau 2 bulan lalu saya lupa, saya bahas BIM Revit ya. Saya jelaskan ada sebuah riset yang menyampaikan memang detailing dari Revit itu uh, kurang ya, itu memang kurang. Kita lihat di sini Certified Revit Professional. Ya, dia punya sertifikasi profesional Revit. Ali ya. Pada prinsipnya nggak bisa dibandingkan. Menurut dia nggak bisa dibandingkan. Kalau Revit punya banyak pilihan ya. Tapi kalau Tekla prinsipnya adalah struktur, modeling struktur dan pabrikasi. Kalau Bapak Ibu mempertimbangkan porsi struktur ya, maka kita bisa pilih Revit untuk yang beton ya. Tapi kalau sudah kemampuan penulangan, Tekla. Apalagi kalau pabrikasi baja. Ini tulisannya Tekla wins hands down. Itu artinya menang dengan sangat unggul ya. Dia menunjukkan kekagumannya terhadap steel fabrication. Kalau sudah itu, maka kita lihat ya benang merah yang sangat tebal tentang Tekla. Nah, isunya ya bahwa kita eh, pada prinsipnya nih, Tekla has a much steeper learning curve than Revit. Jadi memang Tekla itu butuh effort lebih di dalam belajar ya. Dan kita lihat di sini Revit lebih friendly ya, kalau kalau kita gunakan Revit, tampilannya enak memang Revit itu tampilannya. Dan dia gunakan dua-duanya ya. Kalau kalau dia di sini pilihnya adalah Revit ya, dia pilih Revit gitu. Ya. Terbukti ya dia ambil sertifikasinya Revit.
Lalu Adars ya, ini dia gunakan aplikasi Revit dan Tekla lebih dari 3 tahun. Ya. Jadi dia bilang bahwa awalnya Revit itu arsitek ya, awalnya arsitek. Dan di sini dia menunjukkan bahwa eh, Revit itu sangat fleksibel dan powerful, khusus arsitek dan MEP. Dan saya sangat setuju ya untuk itu. MEP-nya luar biasa ya. Tapi ya ini, kalau misalnya sudah masuk ke dalam detail struktur dan pemodelan struktur dan detailnya. Nah ini Adars bilang Tekla itu 6 kali lebih cepat daripada Revit dalam penyelesaian ya project. Sehingga dia menyampaikan kalau limitnya pada aplikasi kalau struktur ya memang Tekla aja. Ya. Ini BIM ya, dia konsultan BIM 4 tahun ya. Ivan ya, Ivan. Dia bilang Tekla lebih baik dari Revit ya. Apalagi kalau sudah detailing ya. Nah, ini nggak usah dibaca ya. Tapi dia bilang lebih 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 jauh ya kalau detailing tadi. Nah, ini Matthew dia bilang bagus ya untuk keduanya struktur ya. Tapi kalau sudah detailing dan fabrikasi, Tekla much. Ya, dia bilang much, bukan better lagi tapi much. Dia juga bilang more. Ini much. Ya, jadi jauh ini ada sesuatu yang jauh yang disampaikan. Tapi kalau sudah bicara arsitektural modeling, mechanical electrical, oh, sama ya dengan others. Ya. Nah, ini bagus. Ya. Lalu apalagi ya? Ya, ini kalau ada yang membandingkan SketchUp dan Archicad ya. SketchUp sama Archicad memang idamannya teman-teman dari arsitek ya. Jadi biasanya saya nungguin nungguin dari arsitek 3D-nya kelar ya SketchUp itu dulu ya seminggu. Lalu habis itu seminggu lagi nungguin dari AutoCAD gitu ya. Nah, baru minggu ketiga saya mulai masuk ke struktur. Tapi dengan Revit ya itu bisa dilakukan integrasi ya. Tapi memang butuh butuh server ya. Nah, kita lihat di sini ada yang sebagai senior BIM spesialis dia sampaikan ya banyak faktor ya bisnis, skala dari perusahaan, budget, skill, kemampuan pekerja, dan seterusnya ya. Tapi pada prinsipnya dia bilang Revit itu multidisiplin BIM software ya untuk merencanakan, desain, construct ya, manage. Tapi kalau Tekla itu adalah software family yang solusinya untuk analisis, desain, detailing ya di dalam BIM. Kita lihat dia sampaikan Revit prefer untuk arsitek ya. Sekali lagi itu kuat sekali ya. Eh, Sekarang makin jelas ya Revit ya. MEP ya, Structural Engineering ya. Seamless collaboration ya. Jadi kolaborasi yang mudah, seamless ya. Mungkin bisa dikoreksi ya kalau bahasa Inggris saya keliru. Tekla kita lihat di sini the best choice. Nah, ini Anda tahu artinya the best ya terbaik. Jadi udah nggak ada yang ngalahin. Untuk apa? Detailing steel dan concrete structure. Ya. Tekla Structure ya dia menawarkan automated shop drawing ya, automated repetitive structural, civil calculation, beam insight ini nih cukup banyak ya memang beam insight ini juga lumayan. Oke ya, ini eh, di bawah dia bilang Tekla is the best in steel detailing dan fabrikasi. Revit punya keahlian arsitektur, MEP dan structural modeling. Tapi kita lihat sudah makin kuat ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa menangkap konklusi ya, kesimpulannya. Nah, kita lihat di sini Faras ya. Di sini dia kreatif strategis ya, dia ownernya ya. Depend untuk apa dulu ya, tergantung untuk apa dulu ya. Kalau kita lihat Revit itu bagus untuk arsitek dan modeling struktur secara umum, secara general. Tapi kalau sudah Tekla itu sudah bagus untuk modeling, analysis, detailing, visualization, quantity estimation, steel structures. Ya.
Nah, ini kita lihat 2019 ya lebih bagus ya intinya. Jadi Revit 2019 itu still ada ribbon khusus. Jadi kalau Bapak Ibu punya versi Revit 2016, 2018 kayaknya belum ada ribbon steel dan steel connection. Karena saya pakai yang 2024 ya udah ada ribbon itu. Nah, ini juga menarik, Revit punya parametric tool yang hebat ya. Dan integrasinya antar disiplin itu luar biasa gitu. Nah, ini kita lihat ya dia saranin untuk kita explore Tekla dan Revit ya. Baik. Oke, saya rasa demikian ya. Begitu jelasnya ya orang-orang menyampaikan tentang Tekla dan Revit. Nah, ini kita lihat ya untuk Tekla ya, building construction steel, konkret ya, precast, casting plus construction, Revit, modeling beam ya, fundamental ya, advantage-nya ya, ini ya, meaning ya, oke. Nah, ini juga sama ya. Pada prinsipnya kita bisa lihat kalau Revit dia punya struktur, MEP system, dan arsitektur. Oke, saya rasa demikian ya. Yang bisa kita lihat dari testimoni tersebut. Jadi sebenarnya bukan mana yang lebih baik, tapi tergantung bagaimana uh, project dan tergantung bagaimana kita mengeksplor software tersebut. Oke, silahkan mungkin kalau ada pertanyaan ya. Tapi mungkin kita coba tidak terlalu lama ya. Oke, selanjutnya saya share ya. Ini adalah pelatihan ya, pelatihan yang akan dibuka di LTS Tekla Basic ya. Bulan lalu kita sudah adakan beruntun Revit ya, mulai bulan ini ya, mungkin akan masuk ke Tekla dan mulai tahun depan ya, kita akan kembali ke BIM, Revit ya, dan Tekla juga. Jadi ada beberapa pelatihan. Oke, mungkin bagi yang tertarik bisa mendaftar ke admin ya,